Ini adalah contoh untuk membuat peta Minda atau mind map untuk menjelaskan tentang liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi simulasi digital kelas 10. Pada minggu yang lalu kita sudah membuat tentang algoritma dan logika, yaitu dengan dipresentasikan melalui flowchart ya. Melalui flowchart seperti ini. Di video saya sebelumnya sudah kita bahas flowchart. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk mengekspresikan atau menuangkan pikiran kita dengan menggunakan peta Minda atau mind map ya. Jadi peta Minda ini sangat penting ketika kita akan menyelesaikan suatu masalah atau memahami masalah satu persatu. Masalah yang kompleks itu nanti bisa kita selesaikan dengan mengklasifikasikan satu persatu permasalahannya. Di buku simulasi digital itu juga sudah dijelaskan di sini, tinggal dibaca saja. Pada kesempatan kali ini di video ini nanti hanya akan dibahas tentang bagaimana cara membuat peta Minda atau mind map. Sedikit saya jelaskan tentang apa itu peta Minda. Jadi salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta Minda. Peta Minda itu dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 74 berdasarkan cara kerja otak kita dalam hal menyimpan informasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat dalam sekilas gitu ya, akan tampak bentuk-bentuk pohon dengan cabang dan ranting-rantingnya. Nah, peta Minda ini nanti akan membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks ya. Cukup dengan satu gambar, sifatnya yang divergen akan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan untuk membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, ini adalah beberapa contoh peta Minda ya. Ini adalah beberapa contoh peta Minda. Seperti ini contohnya adalah, misalkan di sini ada dijelaskan tentang alat transportasi. Transportasi itu akan dibagi menjadi 3, yaitu udara, kemudian ada darat, kemudian ada air. Kemudian di darat ini nanti bisa juga diklasifikasikan, diidentifikasikan sepeda motor, ada mobil, ada bus dan lain-lain. Sedangkan di air ada kapal, ada perahu dan lain-lain, dan seterusnya begitu. Ini adalah salah satu contoh peta Minda. Salah satu contoh untuk memahami suatu permasalahan. Masalah apa? Masalah alat transportasi. Nah, peta Minda itu banyak sekali manfaatnya. Menurut Buzan ini ada beberapa bermanfaat ya. Misalkan merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kenapa merangsang otak kiri dan otak kanan secara sinergis? Karena kita memahami suatu masalah itu dengan pemahaman, dengan pengertian secara teknis dan juga pemahaman secara visual gitu ya. Makanya otak kiri dan otak kanan itu bisa sinergis. Yang kedua adalah manfaatnya membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi bebas kita mengekspresikan pemikiran kita itu dengan menggunakan peta Minda. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, kalau kita menggunakan peta Minda itu lebih mudah untuk membuat perencanaan menggunakan gambar visual gitu ya. Kemudian mengembangkan sebuah ide, kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Ini adalah salah satu beberapa manfaat dari peta Minda. Nah, kemudian bagaimana membuat peta Minda ini ya? Sebagai contoh misalkan, ini adalah beberapa contoh. Misalkan kita akan menuliskan ide yang terlintas terkait dengan aktivitas apa saja yang akan kita kerjakan ya. Di sini contohnya adalah satu lagi adalah liburan keluarga. Nah, di liburan
ketika kita terlintas pemikiran untuk suatu masalah liburan keluarga, maka kita bisa mendefinisikan satu, siapa, kemudian tujuannya apa, kemudian aktivitasnya apa, kemudian perlengkapan apa saja. Nah, ini adalah salah satu. Nah, oke, kita berikan contoh untuk bagaimana kita membuat peta Mainda. Nah, untuk membuat peta Mainda ini ya sebenarnya bebas. Kalau kita menulis di buku itu kita bisa membuat seperti ini, kemudian kita tinggal tuliskan cabang-cabangnya dari topik utamanya itu gitu ya. Tapi untuk aplikasi kita bisa menggunakan aplikasi banyak sekali open source ya, di PowerPoint juga ada. Kemudian biasanya saya bisa menggunakan aplikasi ini ya, aplikasi Xmind ya. Aplikasi Xmind untuk membuat peta Mainda ya, atau mind map gitu ya. Nah, di Xmind ini contoh misalkan kita akan membuat suatu permasalahan dengan menggunakan mind map misalkan. Yang tadi dicontohkan adalah misalkan tentang apa ini, liburan ya, yang ini ya, liburan keluarga misalkan ya. Kita akan tuliskan di peta Mainda ini misalkan. Oke, masuk saja di aplikasi peta Mainda, nanti bisa di-download secara gratis ini. Kemudian blank map di sini di central topiknya kita akan tuliskan ini adalah liburan gitu ya, liburan. Nah, kemudian setelah itu di liburan ini adalah konsep mainnya, konsep utamanya. Kemudian nanti bisa kita pilih ketik di sini ya, ini misalkan tujuan, kemudian di sini klik lagi, kemudian setelah tujuan biasanya ada kapan, waktu ya. Kemudian lagi kita akan buat aktivitas, kemudian satu lagi adalah perlengkapan. Nah, di dalam aktif tujuan ini nanti kita juga bisa memecah permasalahan atau memecah menambahkan subtopiknya begitu ya. Misalkan di sini tujuannya adalah pantai misalkan. Kita tambahkan lagi misalkan gunung. Kemudian untuk yang di sini belum ya. Untuk siapanya ini bisa teman. Kemudian tambah lagi misalkan keluarga. Dan bisa tambah lagi teman kantor misalkan. Dan seterusnya. Kemudian untuk aktivitas ini nanti bisa kita tuliskan ya, kita tambahkan misalkan untuk aktivitas misalkan berenang, kemudian misalkan perlengkapan ini tambah lagi aktivitasnya misalkan camping, misalkan ditambah lagi misalkan hiking misalkan, dan seterusnya. Untuk kelengkapan misalkan kita juga bisa tuliskan misalkan ada bawa tenda, kemudian misalkan baju renang, tambah lagi misal yang baju renang ini misalkan mau ditambah lagi, dan seterusnya itu juga bisa. Oke, misalkan ditambah lagi sini jaket dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh untuk membuat peta Mainda atau mind map untuk menjelaskan tentang liburan. Nah, inilah yang ada di otak kita sebenarnya. Untuk di otak kita itu
sebenarnya nampaknya itu sebenarnya seperti ini. Jadi ada main topiknya di sini, kemudian ada topik-topik yang kecil-kecil untuk memudahkan kita memahami suatu masalah. Ini adalah contohnya liburan, kemudian dan seterusnya. Ini ada permasalahan subtopik-subtopiknya. Nah, ini adalah cara untuk membuat sebuah peta konsep atau mind map ya. Nah, mungkin nanti anak-anakku sekalian itu bisa juga membuat peta konsep ini supaya lebih dipahami dalam hal belajar ya. Misalkan bagaimana belajar yang baik, nanti dibuatkan subtopiknya, misalkan belajar waktunya, kemudian caranya belajar, bagaimana media belajarnya apa, kemudian misalkan belajarnya jam berapa waktunya dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuatkan peta konsep ini untuk lebih mudah kita memahami dan menjalankan aktivitas-aktivitas. Nah, kira-kira inilah peta konsep. Untuk bentuknya itu tidak harus seperti ini. Bentuknya itu bisa bermacam-macam ya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Contoh lain, misalkan saya mau buat new blank ya, buat baru misalkan. Nah, ini nanti bisa dibuat subtopik-subtopik seperti ini ya. Misalkan di sini belajar, misalkan belajar, maka ini bisa dibuat subtopiknya. Kita bisa klik di sini subtopik. Misalkan belajar waktu, kemudian belajar lagi, klik lagi subtopiknya, media misalkan, kemudian klik lagi misalkan subtopiknya pelajaran apa. Nah, di waktu ini nanti bisa juga dibuat subtopiknya, misalkan pagi, waktunya pagi misalkan, kemudian dibuat lagi subtopiknya misalkan waktunya malam dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini peta Mainda. Untuk model yang lain, di samping juga bisa membuat model yang tadi. Ini adalah salah satu penggunaan peta Mainda atau mind map. Ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berat sekalipun, dengan banyak subtopik-subtopik sekalipun. Nah, kemudian ini juga ada beberapa opsi yang bisa digunakan di sini. Silahkan dicoba sendiri. Ini hanya dasar saja, barangkali cukup sampai di sini penjelasan saya tentang peta Mainda atau mind map ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.